selalu menjadi babysitter karena semenjak tinggal di rumah. Taeyong adiknya itu selalu menyuruhnya membawa Yura jalan-jalan biar bisa bermesraan dengan Yen. Saat ini Kristal sedang menyetir dan melirik Yura yang sedang memainkan boneka Barbie-nya. Hei Yura, apakah kau tidak bertanya-tanya tentang Dedi dan mamimu? Kan kata Dedi dan mami sedang buat adik untuk Yura, jadi tidak boleh diganggu. Uncle itu menyebalkan Yura. Sekarang aku harus pergi mencari pacar, jadi aku akan mengantarmu ke tempat Taeyong saja. Kristal mengajukan mobilnya menuju kantor Taeyong setelah dia menghubungi pria itu. Jika semakin didiamkan, maka semakin keenakan. Kristal harus mencari pacar baru, tapi walaupun dia dan hura-hura, tetap saja isi hati dan kepalanya adalah Kai. Terkadang Kristal sangat marah kepada dirinya sendiri. Oh ya Tuhan, aku harus cepat mendapatkan pacar baru. Tia terkejut saat melihat Kristal datang sambil menggendong Yura di dalam ruangannya. Tia, ada urusan aku sendiri. Aku mau cari pacar hari ini. Ayo Yura, cepat turun. Nanti kamu Dedi kan kata Dedi sedang sibuk. Dia terperangah sedangkan Kristal tertawa cekikikan. Dia menatap Kristal dengan tatapan tajam. Hei Yura, buat adik itu tidak setiap hari. Dasar jalan sesecang dengarkan nanti ini sayang ucap. Dia sambil membawa Yura dalam gendongannya sedangkan Kristalnya tertawa dengan kencang. Ian melangkah masuk ke dalam mobil Theo saat ini dan dia langsung melihat Yura yang duduk di sana. Theo tersenyum melihat kedatangan Ian. Mami, Yura saya tumben bersama Dedi. Ucap Ian yang langsung duduk dan membawa Yura dalam pangkuannya. Dia itu katanya nanti Kristal mau pergi cari pacar, makanya Yura diantar ke tempat Dedi. Padahal kan sudah punya Uncle Kai. Ian tertawa dengan alasan Yura. Dia mau lestari di taman anak itu yang dikuncir kuda. Tidak mengatakan hal yang aneh, tapi Yura mendengar suara aneh setiap malam di kamar mami dan Dedi kalau kita tidur bertiga. Ia benar-benar terkejut saat sama halnya dengan Taeyong yang mendadak terdiam. Mereka berdua saja bertatapan dengan wajah memerah. Mungkin Yura salah dengar. Yura mengelakkan kepalanya, sepertinya tidak, suaranya seperti ini. Yura takut kamar Dedi itu berhantu. Taeyong dan Ian membulatkan matanya. Taeyong kemudian tertawa. Yura salah dengar, mungkin sudah mimpi, mungkin saja sih, karena Yura hanya dengar saja. Ketika Ian menghela nafas, ketika Yura melihat maka Ian benar-benar merasa sangat malu. Dia juga karena Taeyong berdua keterlaluan, saking malasnya memindahkan Yura di kamar sendiri, jadi tidak dipindahkan. Maafkan aku, jangan cemberut terus. Yura menoleh ke belakang. Dia mendengar bisikan Taeyong kepada Ian. Kemudian Yura menatap wajah Ian. Ya mam, jangan cemberut terus, nanti dia tidak cinta lagi. Ian melotot mendengar ucapan Yura. Yura siapa yang cari cinta-cintaan anti kristal, ucap Yura dengan polos yang tertawa. Anak itu terlalu menggemaskan untuk sekedar membuatnya marah.
Teh merasa sedikit terkejut. Maksudmu ibuku? Kristal mengangguk. Kali ini Ian lebih terkejut dibandingkan Teh Hyung. Masalahnya selama ini mereka menikah dia belum pernah melihat bagaimana rupa ibu Teh Hyung. Ian merasa sangat takut dan gugup sekarang sampai dia tidak ingin melangkah. Dia menyadari ketakutan Ian saat ini. Dia kemudian meraih tangan Ian dan menggenggam telapak tangan yang terasa dingin itu. Sampai akhirnya langit terhenti saat melihat seorang wanita berambut dikit langsing dengan balutan dress hitam dan heel yang begitu elegan. Ian tidak yakin bahwa mereka sekarang sedang melihat ibu-ibu karena tubuhnya seperti gadis berumur 20 tahun. Wanita tersebut lalu membalikan tubuhnya menghadap ke arah Dewi. Langsung kagum melihat wajah cantik yang terlihat awet muda itu. Yura langsung berbinar antusias dan berlari mendekati wanita tersebut. Kau bahkan tidak akan antusias menyambut kedatanganku. Dia menghela nafas. Kita sedang bertemu, Mama. Yura tersenyum, kemudian matanya beralih ke arah Ian. Dia memperhatikan gadis itu dari atas sampai bawah dengan tatapan menilik. Ian merasakan tatapan itu begitu dingin. Dia siapa ini? Dia langsung merangkul Ian. Dia istriku. Yura tersenyum kecil. Istrimu? Kau menikah tanpa memberitahuku. Selalu saja kau mengambil keputusan sesukamu. Ian merendahkan diri menatap wajah ibunya Theo yang saat ini tersenyum ke arahnya. Tapi Ian merasa senyuman itu tidak tulus. Ian bisa melihat wajah ibu mertuanya dari dekat. Masih awet muda, rambutnya berwarna coklat dan dipotong pendek. Ian bisa melihat cara suara menatap orang lain benar-benar diwariskan kepada Theo. Suara melihat wajah Ian kemudian tersenyum cantik tanpa celah. Tapi kau masih sekolah, apakah putriku mengambilimu? Makanya kalian menikah. Ucap suara. Ian hanya diam. Mama sudah cukup, ucap Taeyong. Dia kurang suka jika ibunya mulai ikut campur seperti ini. Surah tertawa kecil kemudian menatap ke arah Taeyong. Katakan apa tujuanmu datang? Surah hanya tersenyum kecil. Taeyong memang sangat ingin terhadapnya. Aku hanya ingin melihat putra aku dan isu kau menikah lagi. Aku hanya ingin membuktikannya. Aku ingin tahu gadis seperti apa yang kau pilih. Taeyong menaruh sesal. Dia tidak suka jika ibunya mulai ikut campur. Aku hanya penasaran, tapi ternyata pilihanmu tidak berubah. Selalu saja sembarangan. Sebaiknya itu tidak usah ikut campur soal keluarga aku, tegas Taeyong. Kalian mengulang kesalahan yang sama lagi. Apakah kau menikahinya karena mengambilnya juga? Dia tersenyum sinis. Sudah jelas dia sedang disindir sekarang. Tidak, aku menikah karena mencintainya. Jadi kali ini ibu tidak bisa mengganggu gugat keputusanku. Ucap Taeyong. Setelah itu dia menaiki tangga meninggalkan suara yang berdiri sambil menaikkan alis. Kemudian menyaringnya. Putranya memang begitu angkuh dan tidak mendengarkan pendapat orang lain. Sentuhan itu membuat Ian menoleh ke belakang. Taeyong kemudian duduk di sebelah Ian. Kau tahu kau apa yang akan memaku kan? Ian menunduk dan mengangguk. Taeyong tersenyum. Dia meraih telapak tangan Ian dan menggenggamnya dengan pelan. Jangan takut sayang, ibuku memang seperti itu. Aku tidak bisa mengatakan bahwa dia orang yang baik karena sifat kami bersama. Ian menyikat diam. Suara ibunya dia memang dingin dan tegas, namun senyuman tatapan itu membuat Ian minder. Ian takut suara tidak akan menerimanya lalu menyuruhnya pergi dari kehidupan Taeyong.
Ian mengangguk. Dia harus yakin bahwa Taeyong akan terus bersamanya. Ayo kita turun ke bawah. Ian tersenyum. Taeyong kemudian berdiri dan meraih tangan Ian. Mereka berjalan keluar kamar dengan saling bergandengan tangan. Ian dan Taeyong berjalan bersama menutup meja makan. Ian melihat Sora yang sedang menyuapi Yura dan sekali wanita itu mengesal rambut cucunya. Kali ini mata Yura tertuju ke arah Taeyong dan Ian yang sudah berada di depannya. Ian sedikit membungkuk hormat dan kemudian duduk di depan Sora. Dia tidak boleh menunduk karena hal itu bagi Sora tidak sopan. Ian menggelengkan kepalanya pelan. Bukan Ian yang tidak nyaman, tapi aku, ucap Taeyong. Sora tertawa mendengar hal itu. Aku akan tinggal di sini sesukaku. Sora adalah langkah kaki yang berjalan dengan gontai membuat Sora menatap ke arah sumber suara. Kristal terkejut dan mengatkan langkahnya saat melihat ibunya ada di sini sekarang. Kristal melangkah menuju meja makan dan duduk di sebelah Sora. Sebaiknya kau pulang ke Paris. Banyak hal yang ingin kau lakukan di sini, ucap Sora sambil bersandar di kursinya. Tolong selamat tinggal di rumahku, jangan ribut, ucap Taeyong dengan santai. Dia paling malas jika rumahnya sudah ramai orang. Ini gara-gara Oma suruh saja pulang ke Swiss deh, cari suami baru yang tidak dapat apa, ucap Kristal. Hal itu membuat Sora kesal lalu menghela nafasnya. Mengapa kau memilih dan jual mahal, tidak sepertimu, cari selingkuhnya lebih saja susah. Ucap Sora. Kristal menatap ke arah Sora dan Taeyong bergantian. Dia merasa Sora datang kemari karena Kristal tahu betul bahwa Sora memiliki sifat yang aneh. Jalan pikirannya selalu di luar nalar. Taeyong terpaksa menuruti Sora. Dia menemui ibunya di kamar. Taeyong tidak tahu apa yang akan dibicarakan oleh ibunya itu. Jadi ada apa memanggilku? Duduklah. Tentu saja aku mencintainya, tapi kali ini Oma tidak bisa melakukan apapun. Sora tersenyum sambil menaikkan sebelah alisnya. Tapi latar belakangnya tidak bagus. Dia dari keluarga biasa, masih sekolah, dan jika kau mencintainya, kenapa pernikahan kalian ada rahasia? Taeyong diam. Dia tidak terkejut akan hal itu. Ibunya menyuruh orang untuk mencari tahu tentang Yen. Sora tersenyum melihat Taeyong hanya diam saja. Aku tahu kau licik karena kau belum yakin dengan perasaanmu padanya. Kali ini Oma tidak akan bisa mencampur urusanku karena aku sudah menetapkan hatiku pada Yen. Lagi-lagi suaranya rasanya melihat Taeyong yang terbawa emosi. Kau ingin memiliki menantu yang baik, apa salahnya? Lalu bersama Yen aku terpaksa mengizinkan karena gadis itu hamil, dan sekarang apa lagi yang kau lakukan, Teh? Sampai kapan kau menikahi wanita karena ada alasan tertentu? Akhirnya sebentar lagi akan pulang ke Korea. Sora tertawa melihat wajah Taeyong berubah saat dia menyebutkan nama Yeri. Kenapa kau berubah sekarang? Ingin meninggalkan istrimu? Tidak, itu bukan urusanku. Kenapa memangnya? Kalau dia pulang, kau yakin Yeri akan berpartisipasi dalam perusahaanmu saat tiba di Korea? Terserah, aku tidak minat dan tidak akan mengizinkannya.
Theo melihat Ian yang tidur di ranjangnya dengan posisi menyamping. Theo tersenyum. Dia langsung mendekati Ian dan memeluk. Gadis itu dari samping. Ian terkejut. Theo tiba-tiba memeluknya dengan erat dari belakang. Saya sudah tidur. Ian menenggelamkan kepalanya. Pikirannya saat ini sedang berkecamuk. Theo mainkan rambut coklat Ian yang lembut dan harum itu. Teh, ya sayang, aku masih memikirkan ibumu. Theo lalu membalikkan tubuh Ian menghadap ke arahnya, lalu dia mengusap pipi gadis itu dengan pelan. Jangan dipikirkan, kau tidak perlu pikir bagaimana mengambil hati ibuku, Ian. Jangan pedulikan dia. Ian mengalir heran, kenapa Teh, dia ibumu, tentu aku harus menghormatinya. Teh, dia ibumu, sudah pasti dia orang yang baik. Jika dia baik, maka tidak mungkin ditinggalkan oleh suaminya. Ian hanya dia mendengar apa yang dikatakan Teh. Ibuku memiliki segalanya, dia cantik, berasal dari keluarga kaya, berpendidikan awal di bidang modeling pada saat masanya. Namun bagaimana bisa aku meninggalkannya demi wanita yang biasa saja? Kau tahu, wanita yang dibutuhkan lelaki hanya rasa nyaman dan istri yang selalu ada untuknya, bukan latar belakang yang bagus, kecantikan ataupun pendidikan. Ian menatap Theo dengan penuh arti. Theo meraih tangan Ian dan menganggamnya. Jadi, jika ibuku mengatakan hal yang menyinggungmu untuk latar belakang keluarga, maka tidak perlu takut, karena bagiku itu sama sekali tidak penting, Ian. Yang penting, aku nyaman bersamamu dan mencintaimu. Tapi kita akan lamanya bersama kan? Ucap Ian. Theo pun mengangguk. Tentu saja, asal kau berjanji bahwa kau tetap bersamaku apapun yang terjadi ke depannya. Tentu saja, karena aku mencintaimu. Ian semakin memeluk Theo dengan erat. Theo tersenyum dan memberi kecupan hangat di kenilan istrinya itu. Dia mengelus rambut Ian sampai gadis itu memejamkan matanya perlahan. Kali ini Theo yakin dia tidak akan terkecoh dengan rencana ibunya yang akan membawanya kembali dalam kehidupannya. Suara merdu aneh yang begitu unik yang terkadang membuat Theo tidak mengerti dengan ibunya itu.